Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delia Eka Putri Nuraini dari kelompok 2. Saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu 6 aspek pemahaman UBD. Adapun, anggota kelompok dari kelompok 2 ini yaitu ada Muhammad Ginanjar Pamungkas, ada saya pribadi yaitu Adelia Eka Putri Nuraini, ada Malina Mega Nur Alam, dan yang terakhir ada Delia Nadifan Rahmah. Di mana nanti setiap anggotanya ataupun setiap, peserta yang lain akan menjelaskan mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD dan juga implementasinya. Ya, membicarakan mengenai pemahaman UBD ataupun understanding by design, di mana ada 6 kemampuan. Kemampuan ini yang harus dimiliki dan juga nantinya akan dikembangkan dalam, proses kerangka berpikir dari UBD ataupun understanding by design ini, yaitu yang pertama explain. Explain bagaimana nantinya, dari proses pembelajaran itu bisa pada tahap explain menjelaskan begitu. Menjelaskan dalam artian dari materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya ada interpret, di mana, menginterpretasikan materi yang sudah dipelajari dengan, nantinya implementasinya seperti apa, dan juga apply. Bagaimana nantinya materi pembelajaran yang telah dipelajari itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya have, perspektif, di mana perspektif ini memiliki, sudut pandang dalam materi, yang telah dipahami dari, pembelajaran dengan tahapan UBD. Selanjutnya, kemampuan empathize, di mana nantinya peserta didik ini mampu untuk berempati ataupun, memiliki sifat yang kemudian bisa, digunakan dalam, implementasinya, begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah have self knowledge, di mana nantinya peserta didik itu bisa memiliki pengetahuan pengetahuan yang, eee, dia dapatkan dari materi pembelajaran ataupun dari proses pembelajaran, dan juga nantinya dia eee, bisa menjadi suatu nilai pengetahuan untuk dirinya sendiri, begitu. Oke, baik selanjutnya itu dapat menjelaskan dalam tahapan ini peserta didik diharapkan dapat menjelaskan contohnya pada mata pelajaran IPA pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Setelah melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan pengamatannya. Siswa dapat menjelaskan dengan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu ide atau kata-kata sendiri melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, data secara sistematis, dan membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Contohnya nih, kayak di ciri-ciri makhluk hidup, siswa itu bisa mengetahui itu makhluk hidup dengan mengamati berbagai ciri-cirinya, di antaranya seperti bergerak, terus, bernafas, kemudian, apalagi ya, peka terhadap rangsang dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya itu dapat menafsirkan. Dalam hal ini, siswa dapat menafsirkan melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, buat objek memahami pribadi dan diakses melalui gambar, analogi, dan model. Contohnya pada mata pembelajaran IPA, rantai makanan, guru menampilkan gambar rantai makanan, siswa dapat menafsirkan rangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Contohnya di lingkungan persawahan, ada rantai makanan sederhana di sana seperti belalang memakan padi, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan terurai seterusnya seperti itu. Siklus rantai makanan yang bisa diterjemahkan sendiri oleh peserta didik berdasarkan apa yang pernah mereka lihat ataupun objek yang pernah mereka amati. Baik, untuk selanjutnya yaitu kemampuan menerapkan, di mana siswa dapat menerapkan secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan nyata.
Sebagai contohnya, pada materi makna sila Pancasila dan penerapannya pada kelas 4, siswa menunjukkan sikap peduli kepada teman, seperti tidak mengejek teman dan saling menyayangi teman serta tidak membeda-bedakan teman. Nah, hal ini dapat dibuktikan atau berupa makna atau penerapan dari sila kedua. Dan selanjutnya, siswa juga menunjukkan sikap persatuan, di mana hal ini juga menunjukkan cerminan dari makna sila ketiga, seperti mengerjakan tugas kelompok. Selanjutnya yaitu memiliki perspektif. Melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, atau prosedur belajar. Nah, contohnya pada mata pelajaran PPKN, materi keberagaman tentang Bhinneka Tunggal Ika, setelah guru menayangkan video keberagaman budaya Indonesia, siswa mampu memberikan sudut pandangnya mengenai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dapat berempati. Siswa dapat memiliki empati apabila menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal. Persepsi ini secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Nah, contohnya bisa dari mata pelajaran PLH, materi bersikap empati terhadap korban bencana alam, siswa mampu mengidentifikasi sikap empati terhadap orang lain. Siswa tidak hanya terpaku pada video yang ditayangkan mengenai bencana alam yang terjadi pada video, tetapi bisa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kemampuan yang terakhir yaitu memiliki pengetahuan diri, di mana siswa memiliki pengetahuan diri apabila menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan, membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri, serta menyadari apa yang kita tidak mengerti. Sebagai contoh, pada mata pelajaran IPA dengan materi pembangkit listrik tenaga surya. Dengan kemampuan metakognitifnya, peserta didik ini dapat mengetahui bahwa cahaya matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi surya setelah mengamati lampu jalan yang menggunakan energi cahaya matahari dalam pencahayaannya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.